Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami sampaikan laporan tentang kegiatan ZIS, yaitu penerimaan zakat fitrah tahun ini dengan 1055 mustahik. Penerimaan zakat fitrah berupa uang sejumlah 29.640.000 rupiah, dengan beras sebanyak 1.233 kg, zakat mal dengan muzaki 5 orang dengan total uang 20.835.000 rupiah, sedangkan fidyah 4 orang sejumlah 3.710.000 rupiah, dengan beras sejumlah 33 kg, sedangkan infak dan sedekah adalah 11.420.000 rupiah dan dengan beras 8 kg. Panitia, atas nama Panitia Ramadan DKM Al-Muqarrabin, Yayasan Bina Insan Al-Muqarrabin, mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh partisipan, donatur, selaras, juga kepada seluruh yang telah memberikan partisipasinya demi kelancaran acara kita selama bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda, diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami atas nama panitia mohon maaf yang seluas-luasnya lahir dan batin apabila di dalam pelayanan kami terdapat banyak kekhilafan, kekurangan dan kekeliruan di dalam melayani para jamaah sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah alladhi ja'ala Ramadan sayyida ash-shuhur wa dha'afa fihi al-hasanati wal-ujur. Walhamdulillah alladhi ja'ala al-Qur'ana 'umdatan millah wa asasa ad-din وهو حبل الله المتين والنور المبين. والحمد لله الذي جعل عيد الفطر مصدرا للهناء والسرور، وتفضل الله برحمته وفضله على كل عبد شكور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله لا نبي بعده. أما بعد، زمرة عيد الفطر رحمني ورحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، جماعة صلاة عيد الفطر رحمكم الله. Ada dua genangan air mata di pipi kita pada pagi hari ini. Genangan yang pertama adalah asyukrulillah an qad ballaghana Allahu Idul Fitri.
ada genangan air mata, karena ternyata Allah Maha Pemurah. Sampai juga kita di 1 Syawal ini, sampai juga kita di Idul Fitri. Maka Allah sebutkan di surat Yunus ayat 58, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah hai Muhammad, karena karunia Allah dan rahmat Allah, maka falyafrahu, bergembiralah. Wajah-wajah saleh, wajah-wajah salihah terlihat, wajah-wajah yang ruku, wajah-wajah yang sujud, wajah-wajah yang bersih terlihat pada pagi hari ini. Huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata kebahagiaan kita sampai di 1 Syawal, kata Allah, itu bisa bahkan lebih hebat daripada harta yang kita miliki. Tapi jemaah rahimakumullah, genangan air mata yang kedua adalah antarokana Ramadan. Kita telah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Dia akan datang lagi bertamu kepada kita. Ya, namanya tamu tidak lama-lama. Tahun 2024 atau 1445 Hijriah nanti. Wallahu alam, apakah akan semeriah ini atau kita masih berada di Depok ini? Wallahu alam bishawab. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah, maka mengawali khutbah hari ini, setelah kita bersyukur kepada Allah atas karunia Idul Fitri, kita bisa bertakbir, bertahlil, bertahmid, bahkan telah menyelesaikan salat Idul Fitri. Kita berdoa kepada Allah agar amaliyah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka ujung dari firman Allah di surah Al-Baqarah 183, setelah Allah mewajibkan kutiba alaikumus syiyam, puasa Ramadan itu wajib, kata Allah, ujung-ujungnya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa, kata Allah. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah, coba kita resapi dan nikmati beberapa kalimat para ulama atau para sahabat tentang takwa ini. Sudah hadirkah di dalam diri kita? Yang pertama, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, pakar tafsir, sahabat yang dekat dengan Rasul SAW. Beliau mengatakan, an yuta'a wa la yu'sa, wa an yudhkara wa la yunsa, wa an yushkara wa la yukfar. Rasakanlah ketakwaan itu hadirkah atau belum. Selalulah taat kepada Allah dan berupaya menjauhi dosa dan maksiat. Selalulah menyebut nama Allah dan jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap helaan nafas kita. Dan selalulah bersyukur dan jangan pernah kufur nikmat. Kemudian kita ambil kalimat dari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sudahkah kita menghadirkan takwa di dalam diri kita? Al-khawfu minal jalil, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bit tanzil, mengamalkan isi Al-Qur'an yang diawali dengan kemampuan tilawah membaca. Wal qanaa'atu bil qalil, dan qanaah, merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan, sedikit, sedang atau banyak. Dan yang terakhir pada puncaknya, wal istidad liyaumir rahim. Sudahkah jemaah salat Idul Fitri kita memiliki persiapan untuk perjalanan panjang? Kita harus punya target membangun rumah yang ada di Bukit Cengkeh ini menjadi rumah asli di sorga nanti. Az-Zukhruf ayat 70. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuk kalian ke dalam sorga, kata Allah. Bawa pasangan. Di tengah pasangan berada ada anak dan keluarga. Tuhbarun, kalian ditinggikan, dimuliakan, dihormati. Dan itu target kita. Maka wal istidad yaumir rahil. Sudahkah jamaah kita memiliki persiapan untuk perjalanan yang panjang? Atau kalimat yang mudah dari Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah, ada maftaradallah wajtinabu ma nahallah, atau ma haramallah. Berupaya menunaikan selalu semua yang fardu, semua yang wajib kita tunaikan, dan berupaya selalu menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tarbiyah Ramadan selama 1 bulan yang telah hadir bersama kita menghantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa. Dan yang istiqomah dalam takwa ini tidak tanggung-tanggung, Allah siapkan surga Jannatul Na'im
Surat Maryam ayat 63. Tilkal jannah allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Kata Allah, itu sudah ada surga, kenikmatan, tempat kenikmatan abadi yang tidak akan berubah. Kalau di dunia ini ada masa pensiun, reset, resign dan sebagainya. Masa akhir. Tilkal jannah allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itu sudah ada surga kami siapkan kata Allah. Siapa yang masuk ke sana? Man, isim mufrad. Semua kepala, semua persona, semua hamba kata Allah yang istiqomah menjaga takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita ditulis oleh Allah termasuk hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Ada saatnya bertemu, ada saatnya berpisah. Ada awal dan ada akhir. Bahkan ada hidup kita, ada mati kita. Ada awal Ramadan dan sampailah kita di penghujung Ramadan disambut dengan 1 Syawal. Maka Ramadan yang telah pergi ini berbisik, menitipkan pesan kepada kita. 1, wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Surah Al-Maidah ayat 21. Jangan mundur ke belakang. Siapapun yang mundur setelah ditarbiyah oleh Ramadan berarti dia termasuk orang yang merugi. Waliyahzubillah. Ada seorang wanita dulu ahli menenun, membuat kain tapi gila. Namanya Erita bin Sa'ad. Sudah hampir jadi, bahkan sudah jadi, angkata dia bongkar lagi. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan seperti seorang wanita gila yang kain yang ditenun, apalagi tenun tangan kan mahal dan berharga, bernilai, tapi sudah hampir jadi dia bongkar kembali. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Apa yang telah kita dapatkan di Ramadan, maka mari kita rawat. Putihnya baju kita, putihnya jiwa kita, putihnya wajah kita, mari kita pertahankan, jangan dihitamkan kembali setelah keluar dari Ramadan. Insya Allah kita bisa bertahan setidaknya 11 bulan ke depan sampai Ramadan tahun depan bertamu kembali. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Kemudian Ramadan berbisik, berpesan kepada kita yang kedua. Masih di Al-Maidah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amal ibadah yang diterima oleh Allah adalah amal ibadah hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau khutbah Idul Fitri, beliau masih bertanya kepada jemaah, sumtum salasuna yawman wa kuntum salasuna yawman, al-yawm hadartum ila hadha, madza tatlubun? Wahai jemaah, puasa kita sudah 30 hari, sholat tarawih sudah 30 malam. Hari ini pagi masih juga datang ke lapangan atau datang ke masjid. Untuk apa? Ternyata terus taqarrub, terus mendekatkan diri kepada Allah. An yataqabbalallahu minna ma kana. Ternyata seorang mukmin belum merasa cukup, ya Allah, walaupun saya sudah puasa 30 hari, walaupun tarawih bahkan 10 terakhir ada tambahan tahajud lagi, belum cukup ya Allah. Pagi 1 Syawal kita masih bertakbir, kita masih sholat dan sholat. Siapa yang mendapatkan ini atau siapa yang menginginkan ini? Al-muttaqun, orang yang bertakwa. Maka jemaah rahimakumullah, ketika selesai nanti Ramadan atau per 1 Syawal hari ini, apa yang telah diajarkan Ramadan kepada kita, mari kita rawat dengan baik, mari kita jaga dengan baik. Karena orang bertakwa akan selalu mengutamakan kualitas, syukur-syukur kuantitasnya juga. Maka seperti tarawih kita mungkin yang 11 atau yang 23, yang setelah badai Isya, masih saja 10 terakhir nambah lagi, baik mandiri maupun berjamaah, dan berbagai amaliyah yang lain. Jadi yang kedua ini, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Maha menerima amal ibadah hamba-hambanya yang bertakwa. Zumrat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ramadan berbisik, berpesan kepada kita yang terakhir,
Seperti pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah SAW, ayyul amal ahabbu ilallah? Wahai suamiku, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah SWT? Ini kan kita sudah mengumpulkan banyak amalan, tapi di mata kita pasti ada pertanyaan, mana nih amalan yang paling bagus atau yang paling dicintai oleh Allah SWT? Ternyata Rasulullah SAW menjawab, adwamuha wa in qalla. Amalan yang terus berkesinambungan, kontinu, walaupun sedikit. Maka jemaah rahimakumullah, Masjid Al-Muqarrabin dan masjid-masjid Allah yang lain tidak boleh sepi. Bahkan semangat Ramadan tadi harus kita kawal terus, terutama kita laki-laki. Hatta sakit pun berupayalah untuk ke masjid, meramaikan setidaknya sholat 5 waktu. Hari itu Rasulullah SAW melewati sebuah kuburan yang baru selesai penguburan, masih ada bunganya kalau bahasa kita. Maka Nabi bertanya, kubur man hadza? Ini kubur siapa ya para sahabat? Fulan bin fulan. Siapa ya Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, raq'atani ahabba ila hadza min baqiyati dunyaku. Ketahuilah para sahabat, kalau ini si mayit boleh hidup lagi ke dunia, dia hanya minta kepada Allah untuk sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu balik lagi ke liang lahat. Dan sholat sunnah 2 rakaat itu lebih berharga bagi mayit ini ketimbang apapun yang kalian miliki hari ini. Di belakang Rasul ada sahabat Abdurrahman bin Auf yang terkenal sangat kaya dan murah rezeki. Ada batok kelapa, batu ataupun kayu. Kalau Abdurrahman yang mengangkat, maka di bawahnya ada emas. Khalifah Utsman bin Affan sekarang di Madinah, hotel bintang 5-nya masih ada, rekeningnya pun masih ada. Sumur yang dia beli dari Yahudi pun masih ada. Kebun kurma lebih dari 1.500 batang pun masih ada. Lihatlah, Nabi membandingkan harta yang begitu mahal ternyata mengalahkan atau dikalahkan oleh 2 rakaat sholat yang hari ini jangankan sholat sunnah, sholat wajib, semua sholat juga bisa kita kerjakan. Maka adwa muhawain pala, kontinu dan istiqomah. Kemudian tilawatul Quran, teruslah membaca Al-Quran, basahkan 2 bibir kita. Karena para sahabat atau para ulama mengatakan, la yazalu ya'izukum nabtikun wa shamitun. Hidup ini sebenarnya selalu ada yang beri nasihat, memberi bimbingan. Satu natik bertutur, yang kedua shamitun, diam. Fadratiku huwal Qur'anul Karim, was shamitu huwal maut. Ternyata yang terus memberi kita nasihat, yang pertama adalah bertutur, berucap, berkata kepada kita Al-Qur'anul Karim. Bacalah ayat demi ayat, baca terjemahannya, terasa Al-Quran sedang berkomunikasi dengan kita. Pemberi nasihat yang dia diam tapi selalu ada depan mata kita, kematian. Kematian di rumah sakit, di jalan raya dan sebagainya. Zikir, doa, kemudian sedekah yang kita singkat tadi akronimnya dengan ZIS atau siswa, zakat, infak, sedekah, wakaf dan termasuk fidyah juga. Para ulama mengatakan, idza mata ibnu Adam laqiyathu musibatan. Apabila anak cucu Adam ini tutup usia meninggal dunia, dia dihadapkan pada 2 musibah besar. Musibah yang pertama, faqada kullu mali, kehilangan semua harta. Tidak ada yang bisa kita bawa ke liang lahat, ke alam barzakh. Bahkan baju saja dipakaikan oleh tim pemandikan kita. Tim yang memandikan kita itu pun kain kapan, tidak ada sakunya. Musibah yang kedua, yus'alu an kulli mali. Si mayit akan ditanya tentang semua harta. Maka harta yang di dunia ini ternyata bisa kita bawa melalui program Ziswap tadi. Dan ini tidak boleh berhenti hanya di Ramadan saja. Dan berbagai amaliyah kita yang lain. Jemaah Idul Fitri rahmatullah, 3 pesan Ramadan ini telah saya sampaikan dan semoga kita bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Untuk menguatkan ikhtisar atau rangkuman, yang pertama Al-Maidah 21, wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Jangan pernah mundur ke belakang setelah Allah bersihkan kita di Ramadan ini. Yang kedua Al-Maidah 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima amalan hambanya yang bertakwa. Maka kita atau orang yang bertakwa akan selalu mendekatkan diri kepada Allah karena dia ingin diterima. Ini nanti setelah selesai sholat kita ramah tamah, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Antum, saya, kita semua. Dan yang terakhir, adwa muhawain qala, teruslah istiqomah dalam amaliyah, kecil, sedang atau besar,
karena ternyata qalilun daim khairun min katsirun munqati. Sedikit tapi kontinu itu akan lebih baik daripada banyak tapi terputus. Adwamuha wa iqbal. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Menutup materi khutbah ini, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Surat Al-Hajj ayat 5. Ingatkan selalu umat, Allah punya hari-hari yang tidak pernah kosong dari kebaikan dan keberkahan. Selesai Ramadan ada Syawal. Selesai Syawal nanti ada Zulhijjah. Kemudian berbagai amaliyah lain. Maka jemaah rahimakumullah, hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Man shoma Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr kulli." Siapapun yang menunaikan puasa Ramadan ini dengan baik, maka di bulan Syawal silakan berpuasa 6 hari. Boleh berurutan, boleh juga pisah-pisah. Yang penting masih di bulan Syawal dan pahalanya sama dengan berpuasa 1 tahun penuh. Semoga Allah SWT memberikan kita kemudahan. La dara lil mar'i ba'da al-mauti yaskunuha illa allati qabla al-mauti yabniha. Faman banaha bi khairin taba maskanuha wa man banaha bi syarrin khaba baniha. Seseorang tidak akan mendapatkan rumah yang bagus di akhirat nanti, melainkan rumah itu sudah dibangun ketika hidup di dunia. Siapa yang membangun hari-harinya dengan kebaikan dan kebaikan, maka menyenangkanlah rumahnya nanti. Tapi siapa yang membangun hari-hari di dunia dengan keburukan dan keburukan, maka menyesallah dia nanti. Sebelum kita berdoa, jemaah rahimakumullah, ada satu yang harus kita ingat terus, apa itu? Istiqomah dalam taubat kepada Allah, atau bertaubat setelah Ramadan ini. Maka orang muslim yang menyepelekan sholat berjamaah, inilah saatnya kita untuk bertobat. Selalulah mendekatkan diri kepada Allah melalui masjid. Wahai muslimin muslimat yang memutuskan tali silaturahmi, baik dengan saudara yang sedarah maupun dengan pertemanan, maka saatnya bertobat dan shaking hand, musafah, berjabat tangan kembali. Wahai kita yang durhaka kepada ayah dan ibu kita, saatnya untuk menutupi semua kesalahan itu dengan kembali birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Wahai yang memudahkan atau menganggap sepele terhadap istrinya, terhadap suaminya, atau terhadap anaknya, atau tetangganya, hak-hak yang dikurangi tidak pada tempatnya, maka mari kita bertobat. Wahai kita yang masih memakan harta riba, kembalilah kepada harta yang halal. Dan saudariku muslimah, putri-putri kita, istri-istri kita yang belum berhijab, maka saatnya mulai berhijab. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan. Sebelum berdoa, saya tutup dengan pantun. Makan kurma di pagi hari, jangan lupa untuk berbagi. Pesan WhatsApp pengganti diri, selamat merayakan Idul Fitri. Kemudian sungguh indah kota Berlin, ternyata di sana ada juga kain satin. Mari saling mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Dan terakhir, bulan Syawal, bulan peningkatan kebaikan, juga bulan orang kawin. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih DKM dan jemaah Masjid Al-Muqarrabin. Mari kita istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Allahumma ij'alna mimman tala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu. Allahumma a'id 'alaina shahr ramadan a'waman adida wa azminatan madida ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum minal 'aidin wal faizin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.